Tadi kan saya juga sempat mengatakan bahwa nanti saya akan juga tanya lebih jauh soal pengalaman dari pemerintah daerah. Di sini ada Ibu Ika mewakili Kang Emil. Bu Ika, kan ternyata nggak cuma kementerian yang memanfaatkan e-marketplace untuk memanfaatkan pengadaan barang jasa. Ada juga Pemda yang punya anggaran dan juga ternyata bisa memanfaatkan teknologi digital ini. Jawa Barat adalah salah satu yang meluncurkan program namanya PJB Jabar Berdering. Ini programnya bisa diceritakan lebih jauh mengenai latar belakang dan juga manfaatnya, Bu Ika, silakan. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kepala LKPP, kemudian juga Pak Deputi Penyelesaian Hukum dan Sangga, Pak Sestama, Pak Sekjen Mendikbud, ya. Ya, saya akan ceritakan bagaimana latar belakang kami menggunakan platform MBIS Market ini. Jadi tahun lalu kami itu ya sebenarnya menunggu dari LKPP. Ini LKPP belum muncul juga gitu ya, yang dimaksud e-marketplace-nya gitu kan. Nah akhirnya kami menginisiasi ya kami katakanlah mendekati juga penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik ini. Nah akhirnya ya kami juga konsultasi juga dengan tim dari LKPP, juga dengan Korsubga, KPK, dan tim Stranas PK. Dan akhirnya kami bertemulah dengan PT Brilian E-Commerce Berjaya yang mengelola platform MBIS Market gitu ya. Nah, ya latar belakangnya kami melihat bahwa pengadaan sampai dengan 50 juta ini masih tetap rentan gitu ya, rentan terhadap penyimpangan. Tadi sebenarnya dari sisi ya mencegah korupsinya gitu kan, karena bisa saja transaksinya fiktif gitu kan, atau ada markup gitu ya, karena dilakukan secara manual, kemudian bukti transaksinya kan berupa nota pembelian atau kwitansi. Kemudian untuk belanja itu kan orang pergi gitu ya ke pertokoan, ke toko-toko gitu ya. Ini kadang juga perlu anggaran yang tambahan gitu ya, misalnya untuk beli bahan bakar gitu kan, untuk biaya parkir, kemudian juga ngasih upah lah gitu ya ke yang disuruh ya. Kemudian tentunya waktunya juga jadi lama ya, bisa berapa jam kan orang keluar kantor gitu ya, padahal dia misalnya segera dibutuhkan di kantor. Kemudian juga pencatatan di SPSE juga untuk belanja sampai dengan 50 juta itu masih rendah, sehingga kami juga agak sulit untuk memantaunya atau memonitornya. Jadi ya tidak ada monitoring yang real time gitu ya, seperti itu. Nah kemudian kami mulai transaksi itu dari bulan Februari ya. Sebelumnya didahului dengan pelatihan-pelatihan baik kepada UMKM-nya ya, kemudian juga kepada pengguna di perangkat daerah. Jadi yang menyelenggarakan pelatihan itu sendiri adalah dari MBIS Market. Nah ini dari daerah, Bu. Saya kembali ke Bu Ika ya. Salah satu tantangan untuk membuat usaha mikro kecil maju untuk go digital atau mungkin berpartisipasi seperti di Jawa Barat ada PBJ pemerintah gitu. Ini masalahnya selalu banyak banget bicaranya soal modal. Kalau dibayarnya agak lama, banyak yang berpikir bahwa nanti bagaimana dengan kalkulasi cash flow-nya mereka gitu. Bagaimana sebenarnya mungkin Ibu bisa sharing lebih jauh mekanisme pembayaran yang dari pengalaman di Jawa Barat supaya kemudian partisipasinya bisa tinggi tapi tidak mengganggu cash flow dari UMK itu sendiri. Silakan Ibu. Ya, terima kasih ya. Mengenai pembayaran, sebenarnya ini bahkan kami lebih mudah ya, karena pembayarannya langsung ya, transfer ke si pemilik si UMK itu gitu ya, rekeningnya UMK ya, dan ya bisa langsung gitu ya. Jadi mekanisme pembayarannya yang saat ini berjalan ini menggunakan internet banking corporate bank daerah ya, melalui transfer antar rekening, sehingga ya tidak ada biaya transaksi, juga tidak ada lama-lama gitu ya.
tentu saja bayarnya tidak lama, tapi kami memang, apa ya, ada jangka waktu yang diberikan gitu ya, seandainya di kasnya si bendahara itu, belum tersedia gitu ya. Tetapi, tentunya dengan nilai transaksi yang sebenarnya tidak ya sampai dengan 50 juta, itu bisa langsung, dibayarkan ya. Jadi pembayarannya langsung dari bendahara dan tentunya dengan, sesuai kesepakatan ya. Jadi di, aplikasinya ini, terjadi, dialog gitu ya, eee, kapan ini harus dibayarkan gitu kan. Nah, kalau udah sepakat maka, langsung bisa ditransfer dan tentunya, setiap, kuasa, pengguna anggaran itu kan langsung, melihat ya, seperti saya sendirilah secara, ini saya tuh kuasa pengguna anggaran. Begitu bendahara, minta, persetujuan untuk pembayaran itu kami bisa melihatnya gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk, jadi tidak ada, apa ya, pembayaran yang berlama-lama gitu, karena kami juga sangat tahu kondisi, UMK, kondisi keuangannya. Bu Sedangkan Ika, Bu untuk Ika maaf, permodalan kami ya gimana? paling lama kira-kira kalau di Jawa Barat, Bu, bisa di-sharing gitu, berapa lama pembayaran maksimal? Sebenarnya gini, kami menyediakan waktu sampai, 30 hari gitu ya, tetapi Hmm, maksudnya tidak harus sampai 30 hari gitu kan. betul. Kalau bisa lebih cepat kan tentu lebih Sekarang membantu ya. ya, sekarang belanja kemudian transfer atau barangnya belum sampai kantor pun langsung dibayar, Dibayar. bisa gitu. Hanya kalau misalnya itu tenggang waktu saja, karena Oke. tentunya tadi di aplikasi, ada dialog gitu ya, chatting gitu kan, kami ingin dibayarnya misalnya, sekian hari gitu, ya langsung Hmm. disepakati, sepakat langsung Hmm. dibayarkan, gitu. Ibu Ika, nah Ibu Ika dari Provinsi Jawa Barat, silahkan Ibu Ika Mardi. Iya, terima kasih. Pertama, mengenai proses pembayaran ya, yang tampaknya perlu disesuaikan dengan, regulasi, keuangan ya, yang, ada gitu ya. Kalau di sekarang itu kan sudah semuanya harus non tunai ya. Kami juga, nanti ke depan akan mengembangkan, payment gateway untuk transaksi, di, emerging market ini ya. Diharapkan tentunya platform lainnya juga bisa melakukan, hal tersebut. Kemudian, pembinaan dari para penyelenggara perdagangan, melalui sistem elektronik juga harus bersama-sama mungkin ya dengan, dari pihak, pemerintah. Kemudian juga dukungan permodalan ini perlu dipermudah, saya kira pemanfaatan, yang, finance, teknologi ya, ini juga bisa, dimanfaatkan gitu ya. Jadi pinjamannya dilakukan, pengajuannya secara online, jadi tidak sulit lagi untuk, akses dari, UMKM, untuk mendapatkan, modal.